sih jelas bahwa kita harus belajar menerima diri sendiri. Karena terkadang yang membuat kita semakin tertekan itu justru cara kita menilai diri sendiri terlalu keras. Dan buku ini juga menyediakan langkah-langkah sederhana buat kita, misalnya cara mengenali awal gangguan mental dan tips praktis untuk mengatasinya sehari-hari. Ini bukan cuma teori saja, tetapi ada hal-hal yang bisa kita praktikkan secara langsung. Menurut saya, kekuatan buku ini ada di bahasanya yang ringan dan emosional. Jadi pas dibaca seolah-olah lagi dengerin teman sendiri bercerita. Dan ilustrasi dari Park Jong-suk juga ngasih warna bersendiri, sederhana tetapi ngena banget. Bentuknya esai-esai singkat dari catatan harian, jadi bisa dibaca kapan saja. Tidak harus berurutan, tetapi tetap dapat alur yang utuh. Kalau bicara soal kelebihan, buku ini berani banget ngangkat isu yang sering dianggap tabu, kayak depresi, kecemasan, dan penyakit mental lainnya. Bahasanya ringan, gampang dipahami, plus ada tips praktisnya juga. Cuman ada juga kekurangannya, beberapa bagian terasa diulang, jadi cepat bikin bosan. Sama penjelasan soal aspek profesional kayak diagnosis medis nggak dibahas terlalu dalam. Secara keseluruhan, buku Kupikir Segalanya Akan Beres Saat Aku Dewasa cocok banget untuk anak muda yang sering merasa tertekan atau bingung dengan hidupnya. Buat saya pribadi, buku ini kayak teman ngobrol yang menyenangkan, yang ngasih semangat buat terus maju. Kalau teman-teman ingin baca tentang kesehatan mental yang ringan tapi menyentuh, buku ini wajib banget dicoba. Dan terima kasih telah menonton resensi kali ini. Sampai jumpa di resensi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.